Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyani dari Pendidikan Kimia Universitas Muhammadiyah Semarang. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi sifat kolikatif larutan, yaitu penurunan titik beku dan penurunan tekanan uap. Standar kompetensi menjelaskan sifat-sifat kolikatif larutan non-elektrolit dan elektrolit. Kompetensi dasar menjelaskan penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku larutan. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menghitung konsentrasi suatu larutan, yaitu kemolaran, dan fraksi mol dengan benar melalui diskusi kelompok. Menjelaskan penurunan tekanan uap, penurunan titik beku, membandingkan sifat kolikatif larutan non-elektrolit dengan sifat kolikatif larutan elektrolit yang konsentrasinya sama berdasarkan data percobaan. Penerapan sifat kolikatif pada kehidupan sehari-hari. Berikut materi sifat kolikatif larutan. Apa sih sifat kolikatif larutan itu? Sifat kolikatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarutnya. Satuan konsentrasi yang terkait dengan sifat kolikatif larutan yaitu ada molalitas, dan fraksi mol. Apa sih molalitas itu? Molalitas larutan biasa disimbolkan dengan M besar. Molalitas yaitu besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut pada tiap satuan volume larutan. Satuan molalitas adalah molar, yaitu M besar yang sama dengan mol per liter. Jika terdapat N mol senyawa terlarut dalam V liter larutan, maka rumus molaritas larutan yaitu M besar sama dengan N per V. Keterangannya, untuk M besar yaitu molaritas suatu zat, mol per liter, untuk V besar volume larutan dalam mililiter, untuk gram yaitu massa suatu zat, untuk ml massa molekul relatif suatu zat. Yang kedua ada molalitas larutan, biasa disimbolkan dengan M kecil. Molalitas yaitu besaran yang menyatakan jumlah mol zat terlarut pada tiap satuan berat melarut. Satuan molalitas adalah molal, yaitu M kecil, yang sama dengan mol per kilogram. Jika N mol senyawa dilarutkan dalam P kilogram pelarut, maka rumus molalitas larutan yaitu M kecil sama dengan N per P. Untuk M kecil yaitu molalitas suatu zat dalam molal, untuk P yaitu massa pelarut dalam gram, untuk N yaitu mol suatu zat dalam mol. Yang ketiga ada fraksi mol larutan. Fraksi mol larutan yaitu perbandingan jumlah mol suatu komponen larutan dengan jumlah mol keseluruhan komponen larutan. Karena fraksi mol adalah perbandingan mol, maka fraksi mol tidak mempunyai satuan. Jika satuan larutan terdiri dari komponen A dan B dengan jumlah mol Na dan Nb, maka rumus fraksi mol A dalam kurung XA dan fraksi mol B dalam kurung XB mempunyai dua rumus. Yang pertama yaitu rumus fraksi mol zat terlarut. XT sama dengan NT dibagi NT plus NP. Untuk rumus fraksi mol zat pelarut yaitu XP sama dengan NP dibagi NP plus NT. Keterangannya, XT adalah fraksi mol zat terlarut, XP adalah fraksi mol zat pelarut, untuk NT yaitu mol zat terlarut, dan untuk NP adalah mol zat pelarut. Berikut perbedaan molaritas dan molalitas. Molaritas itu kan disimbolkan dengan M besar, yaitu suatu satuan konsentrasi yang banyak dipakai dalam didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dalam satuan M besar. Sedangkan untuk molalitas itu kan disimbolkan dengan M kecil, yaitu suatu satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat yang terdapat pada 1 kg pelarut dengan satuan mol.
Berikut contoh perhitungan molaritas larutan. Misalkan ada 0,25 liter larutan urea CONH2 2 kali dibuat dengan cara melarutkan 3 gram urea dalam air. Dapat diketahui bahwa massa molekul relatif urea adalah 60. Molaritas larutan urea bisa dihitung dengan cara jumlah mol urea itu kan N kecil sama dengan gram per mr sama dengan 3 dibagi 60, yaitu hasilnya 0,05 mol. Untuk molaritas larutan, M besar sama dengan N per V, sama dengan N-nya kan tadi sudah diketahui yaitu 0,05. Kemudian V-nya itu kan 0,25, jadi 0,05 dibagi 0,25 sama dengan 0,2 molar. Maka molaritas larutan urea yaitu 0,2 molar atau 0,2 mol per liter. Untuk contoh yang kedua yaitu contoh perhitungan molalitas larutan. Dimisalkan ada 10 gram natrium hidroksida atau NaOH dilarutkan dalam 2 kg air. Massa molekul relatif NaOH yaitu 40. Sedangkan molalitas larutan itu bisa dihitung dengan cara jumlah mol NaOH yaitu kan N kecil sama dengan gram dibagi mr. Sudah diketahui bahwa beratnya itu tadi 10, mr-nya 40, jadi 10 dibagi 40, hasilnya itu 0,25 mol. Nah, untuk molalitas larutannya itu kan M kecil. M kecil itu rumusnya M kecil sama dengan N dibagi P, sama dengan N-nya kan tadi sudah ketemu 0,25. Nah, dibagi P, P itu kan berat dalam air ya, yaitu 2 kg air. Nah, jadi 0,25 itu dibagi dengan 2. Hasilnya yaitu 0,125 molal. Maka dapat diketahui bahwa hasilnya yaitu molalitas larutan NaOH ketemu 0,125 molal. Kemudian ada contoh perhitungan fraksi mol. Misalkan suatu larutan yang dibuat dari 5,85 gram garam dapur. Untuk mr-nya yaitu 58,5 yang dilarutkan dalam 90 gram air. Mr-nya yaitu 18. Maka fraksi mol garam dapur dan fraksi mol air bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Mol garam dapur N, misalkan garam dapur disimpulkan dengan G besar. Jadi mol garam dapur Ng sama dengan 5,85 dibagi 58,5. Hasilnya yaitu 0,1 mol. Itu sudah diketahui untuk mol garam dapur. Selanjutnya kita menghitung mol air. Mol air rumusnya sama yaitu Na, A-nya itu air, sama dengan tadi kan molnya itu beratnya 90 dibagi mr-nya 18. Jadi 90 dibagi 18 sama dengan 5 mol. Selanjutnya untuk fraksi mol garam dapur Xg sama dengan Ng dibagi Ng ditambah Na sama dengan 0,1 dibagi 0,1 ditambah 5, yaitu hasilnya 0,0196. Sedangkan untuk fraksi mol air yaitu Xa sama dengan Na dibagi Ng ditambah Na sama dengan 5 dibagi 0,1 ditambah 5, yaitu hasilnya 0,0195 atau jadi dijumlah menjadi 0,9804. Setelah membahas mengenai satuan konsentrasi dalam sifat kualitatif larutan, selanjutnya kita akan membahas sifat kualitatif larutan, yaitu tekanan uap jenuh larutan dan penurunan titik beku larutan pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, kita bahas kembali ya, apa sih sifat kualitatif itu?
Sifat kolekatif adalah sifat-sifat fisik larutan yang hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larut, tetapi tidak pada jenisnya. Jadi, larutan elektrolit itu mempunyai sifat kolekatif yang lebih besar daripada larutan non-elektrolit, berkonsentrasi sama, karena larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel terlarut yang lebih banyak. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai tekanan uap. Tekanan uap yaitu tekanan yang ditimbulkan oleh uap jenuh zat itu. Semakin tinggi suhu, maka semakin besar tekanan uap. Jika zat terlarut tidak menguap, maka tekanan uap larutan menjadi lebih rendah dari tekanan uap pelarutnya. Selisih antara uap pelarut murni, P0, dengan tekanan uap larutan, P besar, disebut penurunan tekanan uap larutan, yaitu delta P. Rumus delta P sama dengan P0 dikurangi P. Selanjutnya, menurut Raoult, jika zat terlarut tidak menguap, maka penurunan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol terlarut, sedangkan tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut. P besar sama dengan X pelarut dikali P0. Untuk delta T sama dengan X terlarut dikali P0. Zat terlarut menurunkan tekanan uap pelarut. Contoh soal, tekanan uap air pada 100 derajat Celcius adalah 760 mmHg. Berapakah tekanan uap larutan glukosa pada 18% pada 100 derajat Celcius? Jika diketahui ARH sama dengan 1, ARC sama dengan 12, dan ARO sama dengan 16. Mari kita bahas bersama. Jadi, tadi sudah diketahui bahwa dalam 100 gram larutan glukosa 18% terdapat glukosa 18%, sama dengan 18 dibagi 100 dikali 100 gram, maka ketemunya 18 gram. Sedangkan untuk air yaitu 100 dikurangi 18 gram, maka ketemu hasilnya 82 gram. Jadi jumlah mol glukosa sama dengan 18 gram dibagi 180 gram mol sama dengan 0,1 mol. Sedangkan untuk jumlah mol air yaitu 82 gram dibagi 18 gram per mol sama dengan 4,55 mol. Nah, jadi kita dapat menghitung untuk fraksi mol pelarut, yaitu sama dengan 4,55 dibagi 4,55 ditambah 0,1. Maka dapat diketahui P sama dengan X pelarut dikali P0 sama dengan 4,55 dikali 760 dibagi 4,55 ditambah 0,1. Maka dapat diketahui hasilnya yaitu 743,66 mmHg. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Nah, untuk rumus penurunan titik beku yaitu biasa disimbolkan dengan delta TF atau biasa disebut yaitu selisih antara titik beku pelarut dengan titik beku larutan. Itulah yang disebut dengan penurunan titik beku. Di sini kita akan membahas contoh soal. Misalkan tentukan titik beku larutan yang mengandung 18 gram glukosa yang diketahui mR-nya yaitu 180 dalam 500 gram air. Kf air yaitu 1,860 C per M. Maka kita dapat menjawabnya yang pertama jumlah mol glukosa yaitu 18 gram dibagi 180 gram per mol yaitu hasilnya 0,1 mol.
Untuk yang kedua, kemolaran larutan, yaitu 0,1 mol dibagi 0,5 kg. Hasilnya yaitu 0,2 mol per kilogram. Delta TF sama dengan KF dikali M, yaitu 0,2 dikali 1,8 derajat Celcius, sama dengan 0,372 derajat Celcius. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aplikasi penerapan sifat kualitatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Pada penurunan tekanan uap, yaitu contohnya laut mati. Laut mati adalah contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air yang berkadar garam yang sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang sangat panas dan kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam, karena konsentrasi zat terlarutnya yaitu yang sangat tinggi. Hal itu tentu saja dapat dimanfaatkan sebagai sarana liburan atau rekreasi bagi manusia. Penerapan prinsip dengan laut mati dapat kita temui di beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia yang berupa kolam apung. Untuk penerapan penurunan tekanan titik beku dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada 3. Yang pertama, anti beku pada radiator mobil. Penambahan etilen glikol pada radiator mobil mampu membuat titik beku air radiator menurun, sehingga tidak cepat membeku. Hal ini sering digunakan pada saat musim dingin, agar radiator kendaraan tidak cepat rusak atau kekurangan air. Yang kedua, membuat campuran pendingin. Cairan pendingin adalah larutan berair yang memiliki titik beku jauh di bawah 0 derajat Celcius. Cairan pendingin digunakan pada pabrik es, juga digunakan untuk membuat es putar. Cairan pendingin dibuat dengan melarutkan berbagai jenis garam ke dalam air. Pada pembuatan es putar, cairan pendingin dibuat dengan pencampuran garam dapur dengan kepingan es, batu akan mencair sedangkan suhu campurannya turun. Sementara itu, campuran bahan pembuat es putar dimasukkan dalam bejana lain yang terbuat dari bahan stainless steel. Bejana ini kemudian dimasukkan ke dalam cairan pendingin sambil diaduk sehingga campuran membeku. Untuk contoh yang ketiga yaitu anti beku dalam tubuh hewan. Hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin harus beradaptasi untuk mampu bertahan hidup, sehingga mereka memiliki zat-zat anti beku dalam tubuh mereka yang mampu menurunkan titik beku air hingga 0,8 derajat Celcius. Hewan-hewan lain yang tubuhnya mengandung zat anti beku antara lain serangga, amfibi, dan nematoda. Tubuh serangga mengandung gliserol dan dimetil sulfoksida. Amfibi mengandung glukosa dan gliserol darah, sedangkan nematoda mengandung gliserol dan trihalose. Demikian presentasi mengenai sifat kualitatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap dan penurunan titik beku, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.